Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang datang di kolom komentar. Ada beberapa pertanyaan yang harus saya jelaskan karena terlalu panjang umpama di ketik di kolom komentar. Untuk itu saya akan jelaskan. Langsung saja, ini ada pertanyaan dari Anita Mardiasti. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Abah, kegiatan umroh itu harus diselesaikan berapa hari? Jadi mungkin ini beliau baru ingin melaksanakan ibadah umroh. Dia bertanya, kegiatan umroh itu kira-kira selesainya berapa hari ya? Kegiatan umrohnya yang wajibnya umpamanya seperti itu. Ya, insya Allah ya, kesimpulannya totalnya kurang lebih ya seharian lah ya, seharian itu sudah selesai untuk umroh yang wajibnya. Ini dari Ibu Khotimah Solehan. Assalamualaikum. Abah, saya mau tanya. Waalaikumsalam. Kalau umroh itu apa saja yang dikerjakan ibadahnya? Jadi beliau ini menanyakan, orang itu umroh, berangkat umroh, ngapain aja sih di sananya? Nah, kalau bahasa mudah dimengertinya, apa saja sih yang dikerjakan pada saat orang itu umroh? Jadi pada saat seseorang itu melaksanakan ibadah umroh, tergantung dari dia kedatangannya. Ya. Umpama ya, niat mikotnya di atas pesawat, dia lam-lam, berarti insya Allah kedatangannya langsung ke Jeddah, dari Jeddah langsung ke Mekah. Namun ada juga kedatangan para jamaah umroh itu dari arah Madinah, berarti pesawatnya umpama dari tanah air menuju ke Madinah, nah kemudian dari Madinah menuju Mekah. Nah itu ya, jadi tapi biasanya tidak langsung ya. Kalau umpama dari Indonesia datang ke Madinah dulu, tidak langsung ke Mekah, biasanya ya, nunggu beberapa hari untuk pelaksanaan umrohnya. Umpamanya 3 hari di Madinah, kemudian hari keempat langsung berangkat ke Mekah, ada yang seperti itu. Ya, di Madinahnya ngapain saja? Ya silakan perbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Kemudian bisa juga masuk ke Raudhah untuk berdoa dan ibadah di situ, karena pahalanya pol. Ya, selama kurang lebih 3 hari itu diisinya apa saja? Ya, selain ibadah di Masjid Nabawi, biasanya diajak ke tempat-tempat yang bersejarah yang ada di kota Madinah. Umpamanya diajak ke Masjid Quba untuk sholat 2 rakaat, karena pahalanya besar. Orang yang melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjid Quba itu, ya pahalanya bandingannya dengan orang yang umroh. Di antaranya seperti itu. Jadi intinya orang yang melaksanakan ibadah umroh itu ya, sama dengan orang yang mau panen pahala. Panen pahala. Karena apa? Ya tadi baru datang ke kota Madinah, sudah asalkan niatnya karena Allah, dia melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, ya itu pahalanya ya. Dalam hadis diterangkan, orang yang melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, pahalanya itu 1000 kali lipat dibandingkan tempat yang lain. Terkecuali Masjidil Haram yang ada di Mekah, itu lebih besar lagi. Jadi khusus di kota Madinah, yang pahalanya pol itu apabila orang tersebut sholat di dalam Masjid Nabawi, bukan di luar ya, sholat di dalam Masjid Nabawi, maka pahalanya lipatannya menjadi 1000 lipatan dibandingkan sholat di tempat lain. Jadi akan mendapatkan lipatan yang luar biasa. Belum lagi umpamanya ya tadi ibadah-ibadah yang lainnya.
Kemudian setelah beberapa hari di Madinah, biasanya para jamaah itu diarahkan menuju ke kota Mekah untuk melaksanakan umrohnya. Berarti umrohnya itu dilaksanakan setelah beberapa hari di Madinah. Ya. Dimulai dengan cara tadi apa? Cara mandi janabat. Itu berlaku bagi siapa saja yang akan melaksanakan ibadah umroh, baik laki, perempuan, wanita, ibu-ibu, dan lain sebagainya. Silahkan mandi janabat, kemudian berangkat menuju mikot yang ada di daerah Dzul Hulaifah, namanya Masjid Bir Ali. Kemudian di situ sholat 2 rakaat sebelum ihram. Itu ya pelaksanaannya, pelaksanaan umrohnya. Nah, kemudian setelah sholat 2 rakaat bagaimana? Silahkan biasanya bareng-bareng naik ke bis. Setelah di atas bis, ya, niatkan hatinya ibadah karena Allah, maksudnya ibadah umroh ini niatnya karena Allah, kemudian ucapkan, lafazkan. Apa yang harus diucapkan? Yaitu niat umrohnya, ya, labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan umroh. Ingat, ya, labbaik Allahumma umrotan. Setelah itu baca talbiyah sebanyak-banyaknya. Untuk perempuan, ya, bacaannya ya, tidak perlu dikeraskan. Kalau laki-laki sunahnya sedikit dikeraskan. Sampailah umpamanya perjalanan itu kurang lebih setelah 6 jam sampai di kota Mekah. Ini posisinya lagi umroh nih. Ya, setelah sampai di Mekah, kemudian masuk ke hotel, beres-beres, istirahat sebentar, biasanya makan. Nah, setelah itu melanjutkan tahapan berikutnya dalam posisi masih ihram itu, ya. Kemana? Ke Masjidil Haram. Untuk apa? Untuk melaksanakan tahapan berikutnya, yaitu tawaf, ya. Tawaf di Baitullah. Karena itu merupakan rukun umroh. Maksudnya rukun umroh itu adalah kegiatan atau tahapan umroh yang wajib dikerjakan. Tawaf di Baitullah sebanyak berapa? Sebanyak 7 putaran, ya. Dipersiapkan fisiknya. Karena ya, cukup, ya, lumayan, jalan itu ya cukup lama. Nah, 7 putaran mengelilingi Ka'bah. Ya, ada tata caranya, saya sudah buatkan videonya. Setelah selesai 7 putaran, kemudian silahkan menuju ke Makom Ibrahim. Untuk apa? Untuk sholat 2 rakaat. Sholat apa? Yaitu namanya sholat setelah tawaf. Ya. Setelah itu minum air zam-zam. Kemudian setelah itu, insya Allah nanti mutawifnya akan mengarahkan menuju ke Bukit Sofa. Untuk apa? Untuk melaksanakan sa'i. Ya. Jadi pelaksanaan sa'i itu dimulai dari Bukit Sofa, ya. Kemudian ya, berjalan menuju ke Bukit Marwah. Sebanyak 7 perjalanan. Dimulai dari Bukit Sofa, nanti berakhir di Bukit Marwah. Setelah itu apa? Setelah itu tahallul. Apa yang dimaksud dengan tahallul? Ya, itu tahallul itu adalah rukun umroh yang terakhir. Jadi pelaksanaan umroh itu diakhiri dengan tahallul dengan cara memotong rambut. Kalau wanita silahkan dipotong secukupnya saja. Kalau laki-laki ada 2 pilihan, ya. Kalau di tempat di situ di Bukit Marwah, sementara potong secukupnya saja dulu. Kemudian untuk laki-laki boleh diteruskan cukur botak. Nanti pas pada saat pulang mampir ke salon. Supaya apa, Pak? Ya, diterangkan dalam hadis itu, ya, orang yang cukur botak pada saat tahallul itu akan mendapatkan doa pengampunan dari Nabi. Maksudnya Nabi minta doa kepada Allah, minta pengampunan untuk orang yang umroh, kemudian tahallulnya itu dicukur botak. Jadi akan mendapatkan doa pengampunan dari Nabi. Ya. Bukan diampuni sama Nabi, tapi doa pengampunan, minta pengampunan kepada Allah untuk orang yang tadi cukur botak tersebut. Setelah itu selesai. Nah, hari-hari berikutnya itu hari bebas. Bebas menentukan kita. Umpamanya tinggal mengikuti saja. Ya, pada saat umpama sholat zuhur, ya silahkan datang ke Masjidil Haram. Ya, bebas. Biasanya sehari itu dikasih kebebasan untuk istirahat karena capek. Ya.
sholat asar, maghrib, isya sampai subuh, silahkan ikut berjamaah di Masjidil Haram. Karena apa? Karena pahalanya yang luar biasa. Ya, diterangkan dalam hadis itu, ya, orang yang melaksanakan sholat di Masjidil Haram, umpama 1 rakaat, itu akan mendapatkan lipatan pahala, ya, sama dengan orang itu melaksanakan sholat 100.000 rakaat dibandingkan di tempat lain. Ya, jadi pahalanya pol. Nah, karena pahalanya pol berarti silahkan Bapak Ibu perbanyak sholat. Jangan hanya sholat wajib saja. Silahkan perbanyak sholat. Karena lipatannya kan tadi, ya, akan mendapatkan lipatan 100.000 kali lipatan dibandingkan dengan tempat yang lain. Nah, setelah itu bagaimana? Ya silahkan, barangkali mau yang tawaf sunnah boleh, ya, akan mendapatkan beberapa pahala. Itu namanya tawaf sunnah, ya, mengumpulkan pahala, panen pahala. Jadi orang yang umroh itu mau panen, silahkan manfaatkan. Mau baca Quran boleh, tetap akan mendapatkan pahala. Jadi selain orang yang sholat di Masjidil Haram, umpama amal soleh yang lainnya, baca Quran, itu akan mendapatkan banyak pahala. Tawaf di Baitullah, walaupun tidak umroh, saya mau tawaf sunnah aja, tawaf, silahkan 7 putaran, kemudian sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Itu satu paketnya, tawaf sunnah seperti itu. Itu akan mendapatkan banyak pahala. Di antaranya, ya tadi, setiap langkahnya Allah akan menulis kebaikan, kemudian juga ya, langkah yang lainnya, orang kan kalau melangkah 2 kaki, yang satu langkah Allah akan menulis kebaikan, yang satu ya, Allah akan menghapus dari kesalahannya. Belum lagi orang yang tawaf itu akan mendapatkan 60 rahmat. Allah itu menurunkan rahmatnya di Baitullah sebanyak 120 rahmat setiap sehari semalam. 60 rahmat bagi yang tawaf, 40 rahmat bagi yang sholat, 20 rahmat bagi yang memandang Ka'bah. Silahkan perbanyak. Ya. Perbanyak apa? Ya. Perbanyak datang ke Masjidil Haram, pandang Ka'bah. Ya. Niatkan ingin mendapatkan pahala dari Allah. Umpama hafal doanya, silahkan dibaca boleh. Sambil baca buku doanya boleh. Pak, saya tidak bisa, tidak hafal bagaimana? Boleh, pandang saja. Niatkan ingin mendapatkan pahala dari Allah. Ya, sesuai dalilnya akan mendapatkan pahala 20 rahmat. Itu ya. Nah, kemudian biasanya setelah 1 hari di Mekah, besok-besoknya insya Allah ya, dari panitia dari travel itu biasanya mengajak tur jalan-jalan ke tempat-tempat bersejarah. Umpamanya diajak jalan ke Padang Arafah, kemudian juga ya kemana saja ada biasanya ya. Atau barangkali bisa juga ke daerah yang banyak ontanya untuk minum susu onta ya. Atau umpamanya sekalian diajak untuk umroh. Jadi untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh ini diberi kesempatan untuk mengumrohkan kedua orang tuanya umpamanya yang sudah meninggal. Itu ya, seperti itu kegiatan orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh. Jadi selebihnya ya, umroh itu umumnya kan yang reguler itu 9 hari, ada yang 12 hari dan lain sebagainya. Kalau umrohnya saja ya kurang lebih setengah hari. Selanjutnya ya, orang-orang yang umroh itu biasanya ya, memperbanyak ibadah di Masjidil Haram kalau pas saat ada di Mekah. Kalau pada saat berada di Madinah ya memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Itu seperti itu kesimpulannya. Lanjut, ada pertanyaan dari Sugeng Irianto. Abah Jojo, maaf saya tanya lagi. Boleh. Jadi pertanyaan ini boleh diulang-ulang. Yang penting pertanyaannya jangan sama. Jadi diusahakan boleh bertanya sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Setelah sholat di belakang makom Ibrahim, itu wirid dulu baru berdoa atau habis sholat langsung berdoa? Nah, pada umumnya kalau orang itu melaksanakan sholat yang wajib, yang 5 waktu, tuntunannya, ya jelas ada wiridannya. Kemudian setelah wiridan, ya dzikir, kemudian berdoa. Nah, untuk sholat di belakang makom Ibrahim, ya, jadi silahkan langsung saja berdoa. Karena kalau wiridan segala itu, ya biasanya itu untuk setelah selesai sholat yang wajib.
Kalau ini kan hitungannya sholat sunnah. Jadi boleh langsung berdoa. Tuntunannya bagaimana? Pada saat kita mau berdoa, kita angkat kedua tangan kita, ya. Kemudian diawali dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memuji kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini yang singkat, langsung saja ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, langsung berdoa silahkan. Ya. Berdoa sebanyak-banyaknya, ada tuntunannya. Tuntunannya yaitu doa Nabi Adam. Jadi ada dalam hadis itu diterangkan Nabi memberikan bimbingan setelah selesai sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, ya, tuntunannya membaca doa Nabi Adam. Ada keutamaannya, ada kepadolannya. Ya, umpama tidak hafal, ya, boleh kita ya, doa sebagaimana yang bisa. Boleh pakai bahasa Arab, boleh juga pakai bahasa Indonesia atau bahasa apa saja yang kira-kiranya bisa diucapkan. Ya, berdoa itu bukan di dalam hati, tapi harus ada keluar kata-kata. Hanya saja pelan-pelan sekiranya bisa didengar oleh diri kita, ya. Kemudian setelah di situ berdoa sebanyak-banyaknya, kemudian diakhiri, bagaimana diakhirinya? Kemudian diakhiri dengan membaca sholawat kepada Nabi. Ya, umpama sudah doa, ya Allah mudah-mudahan saya bisa kembali lagi ke tanah suci ini untuk bisa melaksanakan umroh lagi. Umpama selesai itu kata-katanya, langsung cara menutupnya, ya tuntunannya itu adalah baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir ditutup dengan memuji kepada Allah. Itu tuntunannya berdoa. Seperti itu. Kemudian diusapkan ke wajah. Itu ya seperti itu. Ya. Itu tuntunan cara berdoa diantaranya pada saat selesai sholat. Baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib bisa dipraktekkan seperti itu. Lanjut satu lagi, ini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Gisel. Assalamualaikum Abah. Semoga Abah sehat selalu. Waalaikumsalam. Amin. Abah, kalau lagi tawaf atau sa'i, kita pusing. Terus kita bawa minyak kayu putih di tas. Dan memakainya apa boleh? Semoga dijawab. Syukron Abah. Afwan. Nah, jadi kalau yang namanya syukron, ya, itu ucapan syukur. Ini saya sedikit memberikan penjelasan. Syukron Abah itu kata-kata bahasa Saudi. Syukron itu ya, kalau bahasa kitanya terima kasih. Ya. Kemudian jawabnya apa? Jawabnya afwan. Afwan itu apa? Kalau bahasa kita, ya sama-sama, seperti itu. Tetapi kalau tuntunan cara bersyukur yang diajarkan oleh Nabi, kalau kita umpamanya ya dibantu sama orang, atau diberikan sesuatu yang baik-baiklah umpamanya, diberikan apa umpamanya, ya intinya, sebagai tanda syukurnya itu cara pengucapannya adalah Alhamdulillah jaza Allahu khairo. Kalau dia laki-laki, umpama ada yang memberi uang, apa ucapannya? Sesuai tuntunan dalam hadis, dalam Nabi yang benar bagaimana? Kita ucapkan, Alhamdulillah jaza Allahu khairo. Kalau perempuan bagaimana yang mengasihnya? Alhamdulillah jaza kilahu khairo. Kalau umpama orang banyak, untuk orang banyak sebagai tanda syukur kepada orang yang banyak, Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Ya, itu seperti itu. Ya, ini hanya sebagai masukan saja. Ya, terkadang kan mungkin karena nggak tahu ya boleh-boleh saja ini juga. Ya, syukron boleh. Hanya saja kalau ingin mendapatkan pahala yang sesuai dengan sunnahnya ya seperti itu. Ya. Jadi ada tuntunannya dalam hadis seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana pada saat tawaf itu pusing? Kebetulan bawa kayu putih di tas, dipakailah di
oles-oleskan ke kepalanya atau ke badannya atau ke lehernya. Nah, saya akan menjawab, ya, itu merupakan larangan karena dalam keadaan ihram, terkecuali tawafnya itu bukan tawaf yang wajib, umpamanya tawaf yang biasa, yang sunnah. Tapi kalau pada saat kita melaksanakan umroh, namanya tawaf yang wajib, rukun umroh itu dalam keadaan ihram. Kok dilarang, Pak? Bagaimana? Ya, karena setahu saya yang namanya minyak kayu putih itu mengeluarkan aroma wangi-wangian. Jadi kalau saya oleskan di baju saja, kalau saya tanya, ini wangi apa? Wangi kayu putih. Karena dia mengeluarkan wangi. Andai kata kayu putihnya tidak mengeluarkan aroma wangi-wangian, kalau saya tanya dioleskan di baju saya, Bu, ini wangi apa? Enggak kerasa apa-apa, itu boleh. Tapi kalau sekiranya mengeluarkan aroma wangi, ya, saya sangat menyarankan supaya jangan dipakai pada saat sudah niat ihram. Ya. Terus bagaimana kalau pusing? Nah, untuk itu diusahakan, ya, bagi bapak ibu yang sepuh umpama, ya, mau melaksanakan tawaf atau sa'i, diusahakan pada saat perjalanan dari hotel supaya dipersiapkan. Umpama cocoknya minum bodrek, ya minum bodrek. Umpama cocoknya minum tolak angin, ya boleh. Apa cocoknya? Sebelum, ya umpama sebelum masuk ke Masjidil Haramnya. Ya. Supaya apa? Supaya tadi lancar ibadahnya. Karena jelas, ya, insya Allah perjalanan dari, umpama datang dari Madinah itu kan cukup menyita waktu dan tenaga. Kalau sekiranya minum vitamin dulu boleh, nggak boleh? Ya, silahkan. Tapi kalau kita oles-oles balsam yang bau balsam kemana-mana, terkadang kalau ngoles-ngoles, ini biasanya insya Allah yang sudah sepuh itu, ya, sama saya juga, saya itu biasa ngoles-ngoles kayu putih. Rata-rata insya Allah kalau orang sudah sepuh itu wanginya balsam, wanginya kayu putih, insya Allah, ya, insya Allah seperti itu. Nah, namun dalam keadaan hal ini karena sedang ihram, ya, diusahakan dijauhi sementara untuk memakai benda-benda tersebut karena mengeluarkan aroma wangi-wangian, ya. Umpama dioles-oleskan kepala kemana, nanti di sebelahnya insya Allah menghirup, aduh, wangi apa nih? Seperti itu, ya. Jadi itu merupakan larangan, ya. Tapi kalau minum obat boleh, silahkan, ya. Sebelum melaksanakan minum saja dulu, umpama bodreknya atau apa, silahkan seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan penjelasan saya ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh. Saya mendoakan mudah-mudahan, ya, para jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh di tahun 2022 dan juga, ya, di awal 2023, Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan, dan juga kebarokahan. Semoga dalam pelaksanaannya semuanya lancar, bisa pulang membawa pahala yang besar, ya, menjadi orang yang mabrur, ya, mabrur dalam umrohnya dan juga terkabul semua doa-doanya. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya minta maaf. Bila ada yang kurang bisa ditambahkan. Saya pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.